إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah yang saya hormati, kita masuk ke pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Ummu Salamah dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi faqala wa huwa kadhalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik-detik akhir hidupnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya dengan kain. فإذا اغتم بها كشفها. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap kain yang menutupi mukanya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam wa huwa kadzalik, dan beliau dalam keadaan demikian, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat dan kutukan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid ataupun tempat ibadah. Aisyah mengatakan, yuhadziru ma sana'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya terhadap apa yang telah mereka lakukan, yakni yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Rasulullah memberikan peringatan, walaula dzalika ubriza qabruhu. Kalaulah bukan karena hal tersebut, niscaya kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dinampakkan, ghairu annahu khusyiya an yuttakhadha masjida. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat takut apabila kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan tempat ibadah ataupun dijadikan sebagai masjid. Pelajaran yang pertama, baik dari hadis ini ataupun hadis yang sebelumnya, dikatakan tahrimul bina 'alal qubur. Larangan untuk membangun bangunan di atas kubur. Karena dalam hadis ini disebutkan bahwasanya termasuk yang menjadikan dan menjadi sarana dan wasilah ataupun jalan menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kubur itu dibangun di atasnya bangunan, baik di semen ataupun di keramik, maka itu semua telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan,
naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kubur itu disemen, kubur itu dibaguskan, ataupun kubur diduduki, wa an yubna alaih, dan kubur dibangun di atasnya sesuatu bangunan. Jadi kalau yujassas al-qabr, diberikan semen, dipermanenkan, wa an yubna alaihi, dan diberikan bangunan-bangunan, apapun itu bangunannya, baik rumah-rumahan, baik rumah kecil, ataupun kubah, ataupun masjid, apapun itu, maka itu semua dilarang. Dua hal ini adalah bentuk hulu terhadap kubur, dilarang, tidak boleh. Wa an yuq'ada alaihi, adapun menjadikan kubur sebagai tempat duduk, maka ini pun dilarang, karena ini adalah bentuk penghinaan terhadap kubur. Nanti akan kita bahas juga. Maka dalam hadis ini disebutkan dilarang untuk kubur itu dibangun di atasnya bangunan, ataupun diberikan kain, ataupun diberikan sesuatu yang menghiasi, yang membedakan dengan kubur-kubur yang lainnya. Maka orang-orang awam dan orang-orang jahil pastinya mereka akan terfitnah dengan bangunan-bangunan yang demikian yang ada di atas kubur, akan terfitnah, sehingga mereka mengira bahwasanya tidaklah kubur ini diberikan bangunan-bangunan yang berbeda dari lainnya kecuali ada hikmahnya. Biasa demikian bisikan-bisikannya, kecuali ada rahasia, sehingga dengannya mereka menghususkan tempat tersebut sebagai tempat beribadah, apapun itu ibadahnya, sebagai tempat berdoa, sebagai tempat untuk meminta hajat. Maka itu semua tidak boleh, dan itu semua menjadikan kubur tersebut menjadikan fitnah, dan orang-orang yang jahil akan tertipu dengan itu semua, dengan penampilan yang ada di kubur. Sehingga ketika satu kubur yang lain berbeda bentuknya, berbeda wujudnya dengan kubur-kubur yang lain, maka akan hati-hati manusia akan condong ke dalam hal tersebut, dan dengannya manusia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kubur yang telah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, yang telah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka ketika membikin kubur, menggali kubur, maka setelahnya ditimpakan lagi tanah yang telah dikeluarkan ke dalam kubur tersebut. Dan ketika dikuburnya di pemakaman kaum muslimin. Tidak masing-masing tempat memiliki kubur keluarga, tidak. Karena tidaklah berarti ketika seseorang meninggal kemudian dikuburkan bersama dengan keluarganya, maka orang yang ada di dalam kubur tersebut akan merasa tenang. Tidak. Orang yang akan merasa tenang ketika meninggal dunia bukan ketika dia dikubur berdekatan dengan kerabat-kerabatnya, tidak. Seseorang akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di kuburnya ketika amalan-amalan yang telah dia lakukan menemani orang yang ada di alam barzah ini. Adapun mau kuburnya di mana, maka itu sama saja. Lebih-lebih apabila meninggalnya di tempat yang jauh, kemudian ketika proses menuju kampung halamannya itu membutuhkan waktu yang lama, lebih-lebih sampai biaya yang sangat mahal, karena membawa orang yang telah meninggal dunia itu lebih mahal daripada membawa orang hidup. Betul enggak? Dari yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka tidak takalluf, membebani diri-diri mereka ketika mengubur jenazah. Sehingga apabila ada yang meninggal, maka mereka kubur, pun ketika dikuburkan di pemakaman umum, dan di Madinah adanya di pemakaman baqi.
Dan ketika berada di pemakaman baki, maka tidak boleh dibangun apapun bangunannya. Tidak boleh. Ini pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, tidak boleh. Bahkan tidak boleh dikasih nama. Tidak boleh diberikan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Bahkan ketika tingginya berbeda dari yang lainnya, maka itu pun langsung harus diratakan, disamakan dengan yang lainnya. Tidak boleh lebih tinggi dari yang lainnya. Jadi jangankan kubah yang menjulang tinggi, jangankan pagar yang kokoh, untuk tanah yang dikembalikannya lebih banyak daripada yang lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengingatkan kepada Ali radhiyallahu anhu, la tada qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah engkau dapati kubur yang berbeda dengan yang lainnya, lebih tinggi dari yang lainnya. Ini lebih tinggi bisa jadi 1 jengkal, bisa jadi lebih tingginya setengah jengkal, bukan lebih tingginya 4 meter 5 meter, enggak. Ini bisa jadi lebih tingginya setengah jengkal 1 jengkal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ali radhiyallahu anhu, dan ini wasiat juga untuk kita semua, illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan dengan yang lainnya, sehingga satu kubur dengan yang lainnya tidak menarik perhatian yang lain, sama dengan yang lainnya, sehingga tidak akan terjadi fitnah. Tidak akan terjadi bahwasanya seseorang hatinya akan condong kepada kubur tersebut, lebih-lebih dikasih nama, dikasih embel-embel, dikasih julukannya apa, maka titelnya apa, maka ini lebih dilarang lagi. Jadi akan kita bahas nanti bahwasanya agama Islam itu agama pertengahan, tidak berbuat berlebih-lebihan kepada kubur dan tidak pula menghinakan kepada pemakaman, akan tetapi berada di tengah-tengah. Pelajaran yang kedua, di dalam hadis ini ada larangan ibadah di sisi kubur. Jadi larangan ibadah di sisi kubur ini tidak ada hubungannya dengan poin yang pertama. Artinya, walaupun kubur itu tidaklah dibangun, tidaklah dibikin menjadi sesuatu yang menarik bagi mata orang lain, ketika satu kubur dijadikan masjid, tempat ibadah, maka itu adalah hal yang dilarang. Ingat, tempat ibadah yang kita jadikan bahwasanya masjid itu, kubur itu dijadikan sebagai masjid. Yang pertama sholat di atasnya, yang kedua sholat menghadap kuburan, yang ketiga sholat di pemakaman, yang keempat orang yang meninggal dunia dikubur di masjid, yang kelima kubur, atau yang kelima apa? Kuburan kemudian dibangun di atasnya masjid. Ini termasuk lima larangan. Dan ini adalah sesuatu yang dilarang dengan larangan yang sangat keras sekali, sehingga dilarang, haram, termasuk dosa besar, dan akan menjerumuskan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang beribadah di sisi kubur, apapun ibadahnya, ataupun di masjid yang masjidnya itu ada kuburnya. Tidak boleh ibadah apapun juga, baik dengan berdoa, baik juga dengan melaksanakan sholat, ataupun melakukan sesembelihan, ataupun menunaikan nazar, ataupun membaca Al-Quran, ataupun bersedekah. Maka itu semua tidak boleh untuk dilakukan di kuburan, tidak boleh. Baik itu kuburnya di dalam masjid, ataupun masjid dibangun di atasnya kubur, ataupun di pemakaman atau dikubur satu kubur, maka itu tidak boleh, dilarang dengan larangan yang sangat keras. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya siapa yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan
laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena melakukan hal tersebut. Bahkan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka tidaklah pernah ketika beribadah mereka bolak-balik ibadahnya di sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah melakukan hal tersebut. Bahkan mereka tidak pernah datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, tidak. Bahkan seperti yang saya sudah sebutkan, orang yang dekatnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia tumbuh besar di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah tahu di mana kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga setelah dia dewasa bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana kuburnya Nabi dan di mana kuburnya Abu Bakar dan Umar. Kemudian ditunjukkan oleh Aisyah. Itu menunjukkan bahwasanya para sahabat tidaklah memiliki perhatian khusus terhadap kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hasil dari didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Para sahabat tidak pernah berkumpul di kuburnya Nabi dalam momen-momen tertentu, tidak pernah. Karena Rasulullah telah berdoa, Allahumma la taj'al qabri 'ida. Ya Allah, janganlah jadikan kuburku itu sebagai tempat berkumpul ibadah musiman. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di akhir hayatnya, sehingga para sahabat tidak pernah melakukan sesuatu ibadah apapun di kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, karena Ali ini tabi'in ya, tabi'in. Adapun Husain ini sahabat. Husain, Ali tentu sahabat. Jadi ini adalah cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya keluarga Husain yang hidup itu hanyalah Ali yang perawi hadis ini. Karena selebihnya mereka wafat dalam tragedi Karbala. Adapun Ali pada saat itu sakit keras, sehingga pasukan yang mereka berbeda pendapat dengan Al-Husain ibn Ali, mereka merasa iba dan kasihan ketika melihat Ali, sehingga Allah Subhanahu wa taala sisakan dari keturunannya Husain ini adalah Ali ibn al-Husain, dan dia ini seorang tabi'in yang sangat dikenal dengan ilmunya, sangat dikenal dengan ibadahnya, dan sangat dikenal dengan akhlaknya, sehingga sebagian ulama mengatakan tidak ada ahlul bait yang kedudukan ilmunya dan ibadahnya seluar biasa Ali yang biasa dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Dan julukannya banyak, ada Ali Az-Zaki, Ali Zainal Abidin. Bahkan termasuk amalan-amalan beliau yang luar biasa, ketika beliau itu hidup, para fuqara di kota Madinah itu mendapatkan subsidi yang subsidinya itu tidak diketahui siapa yang memberikan kepada mereka. Jadi di pagi hari ketika mereka akan melaksanakan sholat subuh, mereka dapati di depan pintu tersebut ada apa? Ada gandum dan makanan yang untuk mereka makan, lauk pauknya untuk hari-hari itu, setiap hari. Baru mereka merasa kehilangan ketika Ali ibn al-Husain ini wafat, baru kehilangan, oh yang dulu sedekah itu adalah Ali ibn Husain. Disebutkan annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u. Bahwasanya Ali bin Husain itu mendapati ada seorang laki-laki yang dia mojok di sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi menempel dengan pembatas kuburnya Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ataupun orang ini mengendap-endap masuk dan berdoa di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu, maka Ali ini memanggil orang ini. Faqal, kemudian berkata, ala uhaddithuka bihadithin sami'tuhu min abi an jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mau saya kabarkan kepada engkau satu hadis yang saya dengar dari bapakku dan dari kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali pun menyebutkan, Rasulullah berkata, la tattakhidhu qabri ida, janganlah kamu jadikan kuburku sebagai id, sebagai tempat berkumpul musiman dalam rangka beribadah. Jangan. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wasallu alayya, dan sekalian bersolawatlah kepadaku, kata Rasulullah. Fa inna salatakum wa taslimakum tablughuni haitsuma kuntum, karena sesungguhnya salat kalian dan salam kalian kepadaku akan sampai kepada kalian walaupun kalian dimanapun berada. Sehingga dikatakan bahwasanya Ali ini mengatakan kepada orang ini, tidaklah engkau di sini dengan orang yang ada di Andalus kecuali dalam keadaan yang sama, tidak ada keistimewaan sedikit pun ketika engkau berdoa dan memberikan salam di dekat kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah fikih pemahaman yang disebutkan dan dipahami oleh keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait, yang mana mereka memiliki kedekatan emosional dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memuja-muja, mereka tidak berlebih-lebihan, karena mereka yakin bahwasanya tarbiyah yang telah ditarbiyahkan kepada para sahabat, kepada Ali, kemudian kepada mereka, ke cucu Rasulullah dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak beribadah ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah katakan, la tattakhidhu qabri ida, jangan kalian beribadah di kuburku apapun itu ibadahnya. Sehingga disebutkan dari Ahlul Bait yang lain, yaitu Hasan ibn Ali. Jadi namanya Hasan ibn Ali. Jadi Hasan punya bapak namanya Hasan bin Hasan ibn Ali. Kalau tidak salah Hasan ibn Hasan ini iparnya dari Ali Zainal Abidin. Disebutkan dari Sahal ibn Abi Suhail bahwasanya dia melihat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ini setelah zamannya Aisyah radhiyallahu anha. Faltazamahu, kemudian dia duduk di situ, berdiam diri di situ dan menyentuh kubur tersebut atau bagian tembok kubur tersebut. Fahasabani Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Kemudian ada seseorang yang menyambitku, karena di Masjid Nabawi itu zamannya Utsman, renovasinya Utsman dan Umar bin Khattab, di Masjid Nabawi itu banyak kerikil, sehingga kalau mau nyambit itu tinggal ambil kemudian sambit. Banyak riwayat bahwasanya Umar bin Khattab ketika melihat ada orang-orang berkumpul di masjid, bukan waktunya berkumpul sama Umar, langsung beliau ambil kerikil kemudian menyambit orang-orang tersebut. Adapun pada zaman sahabat ataupun zaman tabi'in, masjidnya itu kerikil. Jadi isinya itu kerikil, sehingga disebutkan Nabi apabila selesai sujud, bangun dari sujud ada sisa tanah di jidat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan apabila kita sujud tidak dianjurkan untuk kita mengusap bagian jidat seperti ini. Apapun misalnya ada debu yang nyangkut ataupun ada kerikil, ada apa yang nempel di jidat, maka diusahakan kita tidak mengusapnya. Karena apa? Karena Nabi pernah salam
Dan setelah salam menghadap ke para sahabat, di jidatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas tanah ataupun bekas kerikil. Disebutkan oleh Sahal ibn Abi Suhail, fahasabani Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Saya disambit oleh Hasan ibn Ali ibn Abi Talib dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan, la tattakhidhu baiti 'idan wa la tattakhidhu buyutakum maqabira. Jangan kalian menjadikan rumahku sebagai tempat beribadah. Wa la tattakhidhu buyutakum maqabira, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur, artinya tidak beribadah di rumah kalian. Wa sallu alayya haitsu ma kuntum. Salatlah kalian, bersalawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni. Karena salawat-salawat kalian akan sampai kepadaku. Tidak harus kalian menuju kuburnya Nabi kemudian salawat di sisi Nabi sallallahu atau di sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan larangan-larangan yang sangat keras bagi orang-orang yang beribadah di kubur. Tidak boleh, diharamkan. Bahkan sebagian dari fatwa-fatwa ulama Saudi mengatakan bahwasanya solat di masjid yang ada kuburnya itu solatnya itu tidak sah. Solatnya harus diulangi. Sehingga kitab yang saya bacakan ini adalah kitab yang telah ditulis oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Termasuk kitab pertama yang beliau tulis. Judulnya Tahdhirus Sajid min ittikhadil kuburi masajid. Memberikan peringatan kepada orang yang salat dari menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Di halaman 8 beliau menyebutkan, setelah beliau menyebutkan apa sih menjadikan kubur sebagai masjid, apa ketentuannya, maka beliau mengatakan, wa inni athartul bahtha fihima. Saya membahas tentang menjadikan kubur sebagai tempat beribadah dan memperbanyak pembahasan di dalamnya, lianna ba'dhan nasi khadu fihi ma bighairi ilm. Karena sebagian manusia membahas tentang hal tersebut tanpa ilmu. Wa qalu ma lam yaqulhu man qablahum alimun. Sebagian mereka berkata tentang menjadikan kubur sebagai masjid dengan perkataan-perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh orang-orang alim sebelumnya. Wala siyama wa aktsarun nasi la ma'rifata indahum fihi mutlaqa. Lebih-lebih sebagian manusia tidak mengetahui sedikit pun tentang permasalahan ini sedikit pun. Fahum fi ghaflatin anhu sahuna walil haqqi jahilun. Maka sebagian besar manusia lalai terhadap pembahasan ini. Kenapa beliau membahas hal ini? Beliau katakan sebagian manusia lalai. Walil haqqi jahilun, dan mereka pun di dalam permasalahan ini dalam keadaan jahil, bodoh. Jadi ada orang-orang yang jahil yang membahas sehingga perkataannya tidaklah dikatakan oleh ulama sebelumnya. Kemudian manusia pun tidak memperhatikan permasalahan ini, menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa. Ditambah lagi yang ketiga, sebagian besar manusia jahil dalam permasalahan ini, padahal permasalahan yang besar. Wa yuda'imuhum fi dzalika sukutul ulama anhum. Dan yang menjadikan hal ini lebih parah lagi adalah orang-orang ahli ilmu, mereka diam terhadap permasalahan yang sangat fatal ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dengan perhatian yang luar biasa. Para ahli ilmu, orang-orang yang mengetahui ilmu, mereka diam, tidak membahasnya. Illa man sya'allahu wa qalilun mahum. Kecuali orang-orang yang sedikit dari mereka, dan ini kecuali orang-orang yang mereka sedikit membahas tentang hal ini. Kenapa ahli ilmu diam?
terhadap pembahasan ini, bahkan sebagian mereka sholat di tempat yang ada kuburnya, di masjid yang ada kuburnya. Kenapa? Khaufan minal ammah. Terkadang mereka takut terhadap orang-orang awam, takut dibenci. Au mudahanatan lahum fi sabilil hifadhi ala manzilatihim fi sudurihim, ataupun mereka dalam hal ini mereka bermudahana, berpura-pura ataupun tidak berani tegas dalam permasalahan ini supaya menjaga kedudukan mereka di hati masyarakat, yang mana masyarakat itu jahil dalam permasalahan ini. Mutanasina qaulallahi tabaraka wa ta'ala, dan ahli ilmu lupa terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Surat Al-Baqarah ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, kata Allah, dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, ulaika, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah dan mendapatkan dari malaikat-malaikat yang melaknat mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, apapun faktornya, apapun sebabnya, ditanya kemudian dia menjawabnya sesuai dengan selera, ataupun menjawabnya karena enggak enak hati, ataupun dalam rangka menjaga perasaan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, lebih-lebih yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah, aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin min nar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengikat di wajahnya pada hari kiamat dari ikat kendali dari api neraka. Jadi wajahnya akan diberikan ikat kendali seperti kuda, akan tetapi dari api neraka. Dikatakan oleh Imam Albani rahimahullah, wa kana min natijati hadha sukuti wa dhalikal jahli an alal amru ila irtikabi katsirin minan nasi ma harramahullahu ta'ala wa la'ana fa'ilahu kama sayati bayanuh. Maka hasil efek dari diamnya ahli ilmu terhadap perkara yang besar ini dan mereka mendiamkan kejahilan ini, maka hal ini menjadikan manusia mereka melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah, dan pelakunya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus diingat bahwasanya hal ini adalah perkara yang besar sekali dan tidak boleh diremehkan, karena berkaitan dengan sholat di kuburan. Ini adalah sesuatu yang sangat besar. Kita dapati para ulama, dari para sahabat, dari ahli bait pun mereka melarang dengan larangan yang keras. Maka Imam Albani rahimahullah, yang beliau menulis tentang hal ini karena sebagian ahli ilmu mereka bermudah-mudahan dalam menyatakan kepada orang-orang awam, silakan sholat di masjid yang ada kuburnya. Maka ini harus kita perhatikan. Karena yang berkaitan dengan kubur itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kubur, bukan kita itu salat dan ibadah, bukan. Akan tetapi kubur itu hanyalah untuk kita berziarah kepadanya. Berziarah tentu dengan ketentuan tidak melakukan rihlah, tidak melakukan safar, tidak melakukan perjalanan dari sini melakukan safar, kemudian di safar tersebut kita singgah ataupun ziarah ke kuburan, baik kuburan siapapun itu, maka itu tidak boleh, karena Rasulullah katakan la yushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kepada Allah kecuali ketiga tempat saja, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan ke Masjidil Aqsa. Adapun selainnya tidak boleh untuk melakukan perjalanan dalam rangka ibadah.
Adapun ziarah kubur maka dibolehkan ketika kita dalam rangka memberikan salam kepada orang-orang yang telah meninggal dunia yang di pemakaman. Kemudian kita mendoakan untuk mereka supaya mereka mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat. Ini secara umum. Adapun apabila di pemakaman tersebut ada orang-orang yang kita sayangi ataupun dekat hubungannya dengan kita, maka kita bisa mendatangi kubur tersebut, kemudian menghadap kiblat, kemudian kita doakan supaya mendapatkan ampunan. Kuburnya dijadikan sebagai taman dari taman-taman surga tanpa mengangkat tangan. Akan tapi ketika berdoa kita menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke kubur. Anggaplah ini kubur, ya. Kemudian ketika kiblatnya ke arah ke barat, maka jangan kita ketika berdoanya kita demikian. Bukan. Baik dengan mengangkat tangan ataupun tidak. Akan tetapi ketika kita berdoa, kita upayakan ini kubur, kita menghadapnya ke arah kiblat seperti ini. Sehingga kita tidak menghadap ke kubur secara langsung, kemudian kita berdoa menghadap kiblat. Kemudian kita doakan supaya si jenazah ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebutkan oleh sebagian ulama termasuk Syekh Ali bin Abdul Aziz Asy-Syibl, beliau mengatakan tidak mengangkat tangan ketika berdoa untuk si mayit. Posisi jongkok ahsannya enggak usah ya. Ditakutkan seakan-akan kita mendekati posisi sujud ataupun ruku. Dianjurkan untuk berdiri saja. Dan ketika berdoa pun berdoanya tidak usah lama-lama. Tidak usah membaca Al-Quran, akan tapi berdoa saja. Ya Allah ampuni, ya Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Walaupun ketika kita berdoa di pemakaman dan berdoa di masjid, lebih baik ketika kita berdoa di masjid. Walaupun tanpa kita melihat pemakaman tersebut. Seperti yang saya sebutkan, Islam yang berkaitan dengan kubur itu di tengah-tengah, tidak menghinakan, tidak juga berlebih-lebihan. Menghinakan itu seperti apa? Dijadikan pemakaman sebagai tempat gembala, ya. Ataupun kuburan dijadikan sebagai tempat sampah, ataupun tempat nasallallahu afiyah sebagai buang kotoran. Tidak boleh itu semua. Jadi kubur itu kita jaga hak-hak orang yang telah meninggal di dalamnya. Tidak boleh dijadikan rumah, tidak boleh juga dijadikan tempat-tempat tertentu, lebih-lebih tempat-tempat maksiat. Tempat-tempat maksiat seperti apa? Mungkin ya berkhalwat juga, ataupun sebagian ada yang bermain judi di kuburan. Mungkin zaman saya kecil kuburan kan gelap. Sekarang kuburan sudah ada lampu, jadi terang benderang. Jadi Islam dalam berkaitan dengan kuburan tidak boleh menghinakan kuburan. Ada kuburan diinjak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras. Ada kuburan didudukin, maka itu tidak boleh. Akan tapi dan tidak boleh juga dimuliakan berlebih-lebihan sehingga ada pengkultusan, maka itu pun dilarang. Islam berada di tengah-tengah, di antara hulu berlebih-lebihan dan di antara menghinakan kubur, sehingga Islam berada di tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan. Kemudian di pelajaran dari hadis ini juga fihi dalilun ala tahrimi nasbi suwar min at-tamathili wa ghairiha. Di dalam pembahasan ini ada larangan untuk mendirikan dan membikin patung-patung ataupun gambar-gambar yang bernyawa, baik patung-patung ataupun gambar-gambar yang gambarnya digambar di dinding, maka itu semua dilarang. Karena Ummu Habibah menyebutkan tentang gereja yang beliau lihat, maka
Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan tentang yang beliau lihat fiha suwar, bahwasanya di gereja tersebut ada patung-patung, wataha, dan ada gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang sangat bagus. Karena orang Nasara menggambar nabi mereka, walaupun ketika bukan nabi ya, mereka meyakininya sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan, ataupun satu di antara tiga atau tiga di antara tiga, karena Allah menyebutkan tentang keyakinan ini yang diyakini oleh orang-orang Nasara dalam surat Al-Maidah. Maka orang-orang Nasara mereka menggambar patung, baik patung yang ada di salib ataupun patung yang ada di gereja, ataupun lukisan-lukisan yang mereka yakini yang berkaitan dengan nabi mereka. Maka itu semua akan menghantarkan ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi pelajaran buat kita, jangan bermudah-mudahan dengan patung, jangan bermudah-mudahan dengan gambar-gambar, dengan foto-foto, dengan lukisan-lukisan. Siapapun itu, ditakutkan terjadi seperti apa yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh alaihi salam, yang sudah kita ulang berkali-kali tentang pelajaran tersebut. Yang keempat, bahwasanya fihi dalil ala anna an-niyyata salihata la tusawwighu al-amal as-sayyi. Di dalam hadis-hadis ini dalil bahwasanya niat yang baik tidak akan menjadikan amal yang jelek itu menjadi sesuatu yang baik. Jadi orang kan kebanyakan mengatakan yang penting niatnya. Tidak bisa. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah hukumnya walaupun seseorang melakukan dengan niat-niat yang baik. Karena dalam dua hadis ini disebutkan bahwasanya mereka tidaklah melakukan membikin patung, membikin gambar, membikin lukisan, tidaklah melakukan itu semua kecuali dengan niat-niat yang baik. Niat yang baik yang pertama supaya mengingatkan atau senantiasa ingat ketekunan ibadah orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Sehingga maksudnya apabila mereka lihat fotonya, mereka lihat patungnya, mereka akan terlecut untuk beribadah yang lebih baik dari apa yang ada di atasnya keadaan mereka. Ataupun ketika mereka membuat patung dan gambar tersebut dalam rangka mereka memuliakan orang-orang saleh, seperti yang sudah kita bahas, memuliakan orang saleh ataupun ahli ilmu dianjurkan. Mereka memiliki keinginan untuk memuliakan orang-orang saleh, akan tetapi caranya salah, sehingga niat yang baik tidak merubah suatu hukum. Ataupun ketika mereka melakukan hal tersebut dalam rangka supaya takhlidan li dzikrahum, supaya senantiasa orang-orang ataupun manusia-manusia sudah mereka ingat tentang orang-orang soleh tersebut. Akan tetapi itu semua tidaklah membenarkan apa yang mereka lakukan, akan tetapi menjadikan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama yang mulia ini senantiasa menutup jalan yang akan menghantarkan pelakunya ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu niatnya. Maka oleh Rasulullah senantiasa diingatkan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang berbahaya. Pelajaran yang kelima, di dalam hadis ini, hadis Aisyah dan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kedua, di dalamnya disebutkan dibolehkan untuk melaknat orang-orang kafir ataupun pelaku dosa-dosa besar.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Di laknat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, maka disebutkan di dalam hadis ini dibolehkan untuk melaknat, akan tetapi laknatnya secara umum saja. Orang-orang kafir mendapatkan laknat dari Allah, maka itu boleh. Adapun secara umum, secara ta'yin, kita menyebutkan si fulan bin fulan yang orang kafir kita laknat, maka itu ada khilaf di kalangan ulama. Jadi kalau kita melaknatnya secara umum itu boleh. Kita katakan la'natullah 'alal yahud, la'natullahi 'alal kafirin, boleh. Akan tetapi apabila kita sebut nama-namanya perorangan, maka itu tidak dianjurkan, walaupun ada khilaf, ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Akan tapi perkataan Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, beliau lebih condong melarang untuk melaknat orang-orang kafir, kemudian kita sebut namanya satu persatu, si fulan, si fulan, si fulan. Maka itu dilarang. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, beliau mengatakan, secara umum tidak mengapa untuk melaknat orang-orang kafir ataupun orang-orang zalim. Adapun kita mentakyin, menentukan si fulan itu mendapatkan laknat walaupun itu orang kafir, maka kata beliau kita meninggalkan perkataan tersebut, itu lebih hati-hati. Kita tinggalkan, jangan melakukan hal tersebut. Karena bisa jadi orang kafir tersebut masuk Islam, ataupun orang kafir ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak pantas untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang masih hidup itu tidak boleh dilaknat secara secara langsung. Ente mendapatkan laknat atau si fulan bin fulan dilaknat oleh Allah, maka itu tidak boleh walaupun dia itu orang kafir, tidak boleh. Bisa jadi dia masuk Islam, dan bisa jadi dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Ibn Baz, illa idza kana ma'rufan bisyarri wal fasadi 'alal muslimin. Kecuali si kafirnya itu dikenal dengan perbuatan jelek dan melakukan kerusakan dan kezaliman kepada orang-orang Islam, maka dibolehkan kita melaknat orang tersebut walaupun menunjuk langsung dengan namanya, boleh. Karena dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat beberapa orang dari orang-orang kafir Quraisy, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut namanya perorangan, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, bin fulan bin fulan, karena kufurnya mereka dan karena pembangkangan mereka dan kezaliman mereka yang sangat besar kepada Nabi dan kepada para sahabat. Dalam hadis ini juga dilarang keras untuk kita menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jadi bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasara, maka kita dilarang. Lebih-lebih yang berkaitan dengan akidah, lebih-lebih yang berkaitan dengan cara ibadah. Maka ketika beribadah haruslah kita memahami bagaimana cara ibadah dalam agama kita, sehingga jangan sampai menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang dari ahlil kitab. Sebagian orang ketika berdoa, saya lihat berdoanya dengan cara begini. Anda pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Ini ibadahnya orang-orang Nasara ketika berada di gereja, dan ini cara berdiam dirinya syaitan, tangannya itu demikian. Maka ini tidak boleh. Ini ibadah yang biasa dilakukan oleh mereka. Kita berdoa dengan
Mengangkat kedua tangan kita menghadap kiblat. Sebagian orang ketika menyesal, ketika bertaubat dengan cara apa? Menggunduli kepala-kepala mereka. Maka ini tidak boleh. Ini keyakinan yang dilakukan oleh agama apa? Hindu apa Buddha itu? Shaolin. Buddha ya? Iya. Yang ingin masuk ke kesucian hati, untuk masuk ke supaya lepas dari dosa-dosa mereka, caranya menggundulkan. Maka tidak ada dalam syariat Islam ini. Syariat Islam memerintahkan kita untuk memuliakan rambut. Dimuliakan, rambut dimuliakan semampu kita. Dan tidak ada ibadah yang berkaitan dengan mencukur dan memangkas rambut kecuali ketika kita tahallul dalam haji ataupun dalam umrah. Selebihnya tidak ada. Orang sedih kemudian pangkas rambut sampai habis rambutnya. Ibadah demikian yang berkaitan dengan rambut hanya dalam manasik haji dan manasik umrah. Selebihnya tidak ada. Kemudian pelajaran yang ketujuh, bahwasanya orang-orang yang membangun kubur dan menghiasi kubur dengan apapun juga, dan orang-orang yang mereka beribadah di sisi kubur, melakukan perjalanan atau pergi ke kuburan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memvonis mereka dengan apa? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat jelek di sisi Allah. Sehingga tidak ada orang yang lebih jelek daripada mereka yang beribadah di sisi kubur. Siapa yang menyebutnya? Siapa? Siapa yang menyebutnya? Siapa yang vonisnya? Rasulullah, bukan saya. Siapa yang menyebutnya? Siapa? Rasulullah katakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah manusia, makhluk yang jelek di sisi Allah. Jadi makhluk yang jelek adalah mereka para pencari kubur, kemudian mereka beribadah di kubur tersebut, kemudian berupaya untuk membangun kubur tersebut, maka Rasulullah memvonis mereka sebagai makhluk jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemaksiatan yang mereka lakukan lebih jelek daripada maksiat apapun. Orang ketika melakukan zina, kita jijik enggak? Jijik ini. Orang ketika minum khamr, kita takut nggak? Khamr, dosa besar. Orang ketika melakukan riba, kita tahu ini adalah suatu yang dosa. Akan tapi Rasulullah memvonis bahwasanya orang-orang yang melakukan ibadah tersebut lebih jelek daripada pezina, lebih jelek daripada tukang minum khamr, lebih jelek daripada apa? Daripada orang-orang yang mereka melakukan riba, lebih jelek daripada dosa apapun. Walaupun penampilan mereka agamis, walaupun penampilan mereka menunjukkan rasa zuhud terhadap dunia, walaupun mereka setiap hari menangis, walaupun mereka ibadahnya luar biasa, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memvonis apa? Makhluk yang paling jelek, sehingga kemaksiatan mereka ini adalah kemaksiatan yang sangat jelek. Yang lebih jelek dari kemaksiatan apapun. Karena ini awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Jadi ini kita harus hati-hati. Tidak boleh meremehkan, lebih-lebih apabila kita menjadi panutan. Hati-hati. Jangan bermudah-mudah. Harus kita ingat, ini adalah manusia yang paling jelek. Ada larangan untuk beribadah di tempat-tempat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Siapa dulu nih? Ya, silakan. Makna tadi yang dijelaskan Ustaz masalah laknat Allah itu, maknanya artinya apa Ustaz? Laknat. Iya. Dan dalam segi hukum agamanya itu. Laknat dijauhkan dari rahmat Allah. Dosa. Oh, dosa besar. Dosa besar, bagus, pertanyaan bagus. Makna laknat di sini menunjukkan bahwasanya pelakunya melakukan dosa besar. Maknanya juga
Kita tidak boleh untuk beribadah di tempat tersebut. Dan apabila kita beribadah di tempat tersebut, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apabila kita iringi bahwasanya beribadah di tempat tersebut lebih barokah, lebih berlipat-lipat ganjarannya, atau lebih meyakini lebih besar pahalanya daripada salat di Masjidil Haram. Jadi demikian. Jadi makna dari laknat tersebut untuk kita hati-hati jangan melakukan hal yang sama. Sehingga kesimpulan yang disimpulkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u. Rasulullah memberikan peringatan ini di akhir hayat loh, di akhir hayat. Di detik-detik terakhir dari nafas Nabi, supaya umatnya tidak melakukan hal yang sama, karena ini adalah sangat fatal sekali. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW yang luar biasa kepada kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan yang dikatakan beliau dalam keadaan sakarat, yang Rasulullah ketika menutup mukanya dengan kain, beliau merasa sesak, beliau masih mengingatkan kepada umatnya jangan sampai melakukan kesyirikan, dan kesyirikan yang beliau takutkan manusia berbondong-bondong beribadah kepada kubur Nabi SAW, yang mana ajal Nabi sudah ada di depan mata Nabi. Artinya jika saya mati, jangan kalian jadikan kubur saya itu sebagai tempat ibadah. Jangan kalian sholawat di tempat kubur saya. Jangan kalian salam di kubur saya. Kalian salam dimanapun, di bagian belahan bumi manapun, kata Rasulullah, akan sampai ke saya, kata Nabi SAW. Gitu barakallahu fikum, pertanyaan bagus. Silakan. Kaitan dengan sholat jenazah di kuburan. Kalau jenazahnya sudah dikuburkan, Iya. itu artinya diamalkan. Maksud apa? Itu apa? Sholat jenazah di kuburan. Apakah diwajibkan untuk menjadi ibadah di kuburan? Iya. Salat jenazah di kuburan apakah tidak dikhawatirkan termasuk ibadah di kuburan? Maka jawabannya adalah yang melarang hal tersebut, yakni Nabi SAW, untuk salat di kuburan itu telah mencontohkan bahwasanya Nabi SAW salat jenazah di kuburan. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya salat jenazah itu termasuk pengecualian. Satu. Yang kedua, sholat jenazah itu namanya saja sholat, akan tetapi beda dengan sholat yang lainnya. Karena pada hakikatnya sholat jenazah itu kita mendoakan si mayit. Karena sholat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud, sehingga hal tersebut hukumnya lebih diringankan, dibolehkan. Gitu Pak Fauzan. Cukup ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.